Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Saya harap rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vigo Limbal dengan NIM 2018-210335 akan memulai presentasi dari kelompok kami, itu tentang audit penjualan. Yang pertama kita akan membahas tentang audit penjualan. Sebelum kita membahas tentang audit penjualan, kita harus mengetahui apa sih itu audit. Audit itu adalah evaluasi yang dilakukan perusahaan tentang perusahaan tersebut selama periode yang sebelumnya yang telah dilewati tentang proses, produk, ataupun bahkan sistem yang ada di perusahaan tersebut. Nah, audit ini dilakukan oleh seorang auditor. Auditor itu bekerja secara kompeten dan objektif. Lalu kita membahas apa itu audit penjualan. Nah, audit penjualan ini adalah evaluasi yang dilakukan perusahaan terhadap penjualan produk dalam suatu perusahaan itu di periode yang di belakang atau yang telah dilewati, dan nantinya diharapkan dengan adanya audit ini akan terjadi perbaikan pada penjualan dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari audit penjualan. Nah, tujuan dari penjualan ini, yang pertama itu adalah kelengkapan atau completeness. Nah, di sini auditor itu berperan dalam memeriksa kelengkapan dari berkas setiap penjualan atau komponen-komponen penjualan tersebut, yang diharapkan nanti dengan adanya kelengkapan itu bisa membantu auditor dalam menilai atau mengevaluasi dari penjualan produk di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah ketepatan atau akurasi. Nah, di sini tidak hanya ada kelengkapan saja atau kompleteness saja. Di sini berkas itu harus tepat atau valid untuk diuji, sehingga nantinya memudahkan auditor, sehingga nantinya dinilai itu benar-benar hasil selama satu periode yang di belakang, dan diharapkan nanti bisa memperbaiki kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya eksistensi. Nah, data ini harus benar-benar ada atau eksisten di komponen tersebut, sehingga nantinya dengan data yang benar-benar ada dan valid itu nanti diharapkan auditor itu mudah dalam menilai atau mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Selanjutnya penilaian. Nah, di sini auditor itu bertugas sebagai menilai komponen-komponen yang telah ada tadi, apakah komponen tersebut sesuai dengan tujuan di perusahaan, ataupun komponen tersebut malah bagus ataupun buruk di periode yang ini, sehingga nantinya jika ada penilaian yang buruk nanti bisa dievaluasi itu diperbaiki di kemudian hari ataupun di masa yang akan datang. Selanjutnya klasifikasi. Nah, di sini seorang audit itu harus mampu mengklasifikasi bagaimana komponen-komponen yang ada di penjualan. Contohnya seperti mengetahui berapa laba rugi, berapa volume penjualannya, berapa modal yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut, atau modal promosinya, ataupun lain-lain. Selanjutnya pisah batas atau cut off. Nah, di sini auditor itu berguna untuk mengevaluasi dengan cara mengambil sampel. Contohnya untuk memeriksa penjualan tersebut, nah, itu seorang auditor itu mengambil sampel misalnya penjualan di akhir tahun periode sebelumnya dan mengujinya dengan awal tahun ini, sehingga nantinya dengan adanya pengujian sampel, diharapkan data tersebut relevan. Selanjutnya pengungkapan atau disclosure. Nah, di sini semua data yang ada tadi itu diungkapkan atau disajikan, sehingga nantinya penyajian itu diharapkan benar-benar mampu memperbaiki kinerja di perusahaan, sehingga nantinya diharapkan kinerja perusahaan itu di masa yang mendatang itu menjadi lebih baik dan mampu memperbaiki kinerja yang pada masa lalu yang dianggap kurang baik ataupun tidak efisien. Terima kasih. Selanjutnya dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya audit internal. Sebagian dari penyebab dilakukannya audit internal adalah dikarenakan dari beberapa masalah kinerja yang buruk. Contohnya kinerja buruk yang harus segera diatasi, yaitu dengan melalui metode tertentu atau melakukan audit internal. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab kemungkinannya kinerja yang buruk. Yang pertama, adanya perubahan-perubahan dalam kebutuhan pelanggan, daya tarik, dan juga konsentrasi. Contohnya, ketika kebutuhan pelanggan melambung tinggi atau menaik atau bisa menjadi menurun, atau daya beli konsumen cenderung yang tidak tetap dan berubah-ubah. Selanjutnya, yaitu adalah kenaikan relatif biaya terhadap volume penjualan. Contohnya, ketika volume penjualan tetap,
namun relatif biayanya menaik. Itu bisa menjadi suatu kinerja yang buruk. Selanjutnya adalah perubahan-perubahan teknologi yang memberikan peluang baru. Misalnya telemarketing, electronic ordering, pengumpulan data dengan menggunakan komputer, yang tentunya menggunakan keahlian-keahlian atau kemampuan-kemampuan tertentu. Selanjutnya adalah kurang memadainya keterampilan-keterampilan. Contohnya ketika staf penjualan atau manajer penjualan kurang lihai atau ahli dalam bidang penjualan. Selanjutnya adalah berubahnya peran kerja manual. Contohnya semisal pengambilan pesan ada menjadi penyedia jasa. Baik, selanjutnya adalah ketegangan organisasional yang diakibatkan metode-metode baru dari segi segmentasi pasar, pelanggan, dan produk. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk mengubah kultur. Contohnya semisal dari orientasi administrasi atau produksi menjadi orientasi yang dipusatkan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah persyaratan-persyaratan baru mengenai pelayanan atau pelangganan kualitas total. Contohnya kebijakan baru dari manajer penjualan dan sebagainya. Selanjutnya adalah perubahan dalam kultur organisasi. Misalnya dari gaya kepemimpinan autokrasi dari atas ke bawah menjadi kultur pemberian wewenang bawah ke atas. Selanjutnya adalah perubahan persaingan yang tidak dianggap ditanggapi dengan efektif. Contohnya ketika satu perusahaan memiliki pesaing yang sebenarnya itu efektif, namun oleh perusahaan tersebut dianggap tidak efektif, sehingga pesaing tersebut dapat mengalahkan perusahaan yang menganggap pesaing tersebut tidak efektif. Nah, di sini termasuk suatu kinerja yang buruk. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Fajar Ramadan, NIM 2018-210-748. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap audit penjualan. Jadi tahap-tahap ini itu akan tergantung pada sasaran dan cakupan audit. Tapi tahap-tahap yang khas adalah tahap pertama adalah pengumpulan informasi. Jadi tahap ini itu merupakan pemahaman penuh tentang apa yang dilakukan pada saat itu dalam setiap bagian pekerjaan manual. Informasi khas yang dikumpulkan itu meliputi uraian pekerjaan, standar pekerjaan, metode perekrutan, format rencana, formulir kontrol penjualan, bagian organisasi, formulir coaching, agenda rapat. Jadi hasil penjualan pada jangka waktu tertentu yang menjelaskan tentang petugasan penjualan, pasar produk, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada tahap analisis pasar. Nah, tahap ini itu mencegah manajer penjualan bergantung pada intuisi atau prasangka dan sering dapat menghasilkan informasi yang bersifat mengingatkan. Survei penjualan pelanggan dapat menjadi sangat mahal tergantung pada metode yang digunakan. Kemudian tahap wawancara staf internal. Jadi wawancara ini dapat bersifat individual atau diskusi kelompok, tetapi harus mengikuti daftar perilaku yang ditentukan sebelumnya untuk menjamin konsistensinya. Dan yang tahap keempat itu menemani di lapangan. Sampel staf penjualan harus ditemani pada kunjungan-kunjungan konsumen biasa untuk mengamati apa yang terjadi dalam gambaran singkat kegiatan lapangan. Pokok-pokok masalah yang diamati adalah sama dengan coaching lapangan atau misalnya keterampilan, penggunaan waktu, dan lain-lain. Kemudian adalah tahap 5 analisis. Jadi semua informasi yang dikumpulkan dapat dianalisis ke dalam proforma yang ditentukan sebelumnya untuk analisis penjualan dan pasar serta untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan kuantitatif. Dan selanjutnya tahap 6 yaitu brainstorming atau pengilhaman ide. Nah, sekarang kelompok harus dilibatkan dalam pengilhaman pemecahan masalah yang dirasakan. Sering dibantu oleh para konsultan. Tindakan ini menimbulkan rasa ikut memiliki dan ikut dilibatkan.
Kemudian itu tahap 7 rencana atau pelaksanaan tindakan. Nah, berdasarkan tahap workshop tersebut, sub kelompok tugas penjualan dapat diberikan tanggung jawab mengenai rencana tindakan pada proyek tersebut. Nah, sub kelompok ini bekerja berdasarkan tindakan-tindakan yang disepakati bersama dan melaporkan hasil kepada pemimpin proyek. Dan yang terakhir itu tahap peninjauan ulang. Nah, kegiatan ini itu dilakukan dengan menciptakan lebih banyak kelompok lokakarya yang bertugas membahas hasil-hasilnya dan melakukan tindakan perbaikan lebih lanjut. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktan Wahyu Adinata, NIM 2018-2100762. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan pada audit penjualan. Audit penjualan sendiri memerlukan penanyaan secara ekstensif mengenai prosedur penjualan yang ada. Seperti yang bisa kita lihat pada PPT, ada 9 pertanyaan. Yang pertama tentang organisasi, yang kedua tentang pelanggan, yang ketiga tentang gaji, yang keempat tentang motivasi, yang kelima tentang rekrutmen, yang keenam tentang kontrol dan perencanaan, yang ketujuh tentang pelatihan atau coaching, yang ke-8 tentang pelayanan penjualan, dan yang ke-9 yaitu tentang rapat-rapat penjualan. Jadi di sini saya akan memberikan masing-masing 2 contoh pada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama tentang organisasi. Contohnya seperti berapa banyak staf penjualan yang kita perlukan. Lalu yang kedua yaitu apa pengaruhnya terhadap penjualan jika kita mengurangi atau menambah armada penjualan. Lalu yang kedua tentang pelanggan. Apakah yang dibutuhkan pelanggan dari armada penjualan? Lalu bagaimana usaha kita dibandingkan dengan para pesaing? Selanjutnya yaitu tentang gaji. Contohnya seperti metode pembayaran gaji apa yang kita pakai. Lalu yang kedua yaitu bagaimana metode pembayaran gaji kita dengan pesaing yang lain. Lalu yang keempat tentang motivasi. Apakah motivasi meningkat atau menurun? Lalu yang kedua yaitu tentang faktor utama apa yang memberikan motivasi pada setiap anggota kelompok penjualan. Lalu yang kelima tentang rekrutmen. Bagaimana armada penjualan direkrut? Lalu apa penyebab utama pegawai keluar? Yang keenam yaitu tentang kontrol dan perencanaan. Apa kriteria yang dipakai untuk penilaian kinerja dan seberapa sering penilaian itu dilakukan? Lalu yang kedua yaitu apakah armada penjualan perusahaan tahu dan mengerti kriteria yang dipakai untuk menilai kinerja. Yang ketujuh tentang pelatihan. Apakah pelatihan itu terus-menerus atau sesekali? Yang kedua yaitu seberapa sering kita melakukan pelatihan di pekerjaan. Yang ke-8 pelayanan dan penjualan. Pertanyaannya seperti bagaimana pelayanan penjualan kita dibanding dengan pelayanan para pesaing. Lalu yang kedua yaitu seberapa baik layanan pengantaran kita. Dan yang terakhir yaitu tentang rapat-rapat penjualan. Contohnya seperti apakah agenda rapat efektif. Dan yang kedua yaitu apakah kita mengevaluasi keberhasilan rapat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Kurniawan, NIM 2018-2100766. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai umpan balik yang jujur. Pada prinsipnya, manajer penjualan yang baik harus meminta umpan balik yang jujur dari anggota tim. Dalam prakteknya, ada sejumlah masalah yang harus dihadapi, yaitu yang pertama, manajer penjualan seringkali tidak menyadari masalah-masalah yang muncul akibat citra diri yang salah. Lalu yang kedua yaitu tidak mau meminta umpan balik karena alasan mempertahankan kepercayaan diri dan status di depan tim. Maksudnya di sini adalah para manajer penjualan ini tidak mau meminta umpan balik
kepada anggota tim karena statusnya di dalam anggota tim. Lalu yang ketiga yaitu anggota tim tidak memberikan umpan balik kepada manajer karena khawatir tentang keamanan kerja, politik, penilaian, perkembangan karakter, karir para anggota tim. Sebagai auditor harus memperoleh pemahaman tentang umpan balik ini dan apakah manajemen telah mengawali setiap tindakan korektif berdasarkan informasi yang diterima dari yang pertama pelanggan yang mengalami kesalahan penagihan, lalu yang kedua lembaga pengatur yang memperhatikan ketidaksesuaian kebijakan, lalu yang ketiga auditor eksternal yang mempertimbangkan kondisi yang dapat dilaporkan atau kelemahan material. Solusi untuk menghadapi masalah tersebut adalah dengan menggunakan fasilitator independen atau konsultan di luar perusahaan. Maksudnya di sini adalah seorang konsultan dapat bekerja di sebuah perusahaan konsultan dengan mengoperasikan usaha swasta atau bekerja sebagai konsultan di luar perusahaan kita. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ibrahim Abdurrahman Rashid dengan NIM 18210-787 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari audit eksternal. Yang pertama yaitu objektivitas tanpa prasangka internal. Lalu yang kedua yaitu pengalaman mengatasi perusahaan yang lain. Dan yang ketiga ide-ide kreatif untuk perubahan. Yang keempat penyelesaian dalam cost efektif. Lalu yang kelima yaitu kredibilitas tindakan yang dianjurkan. Oke, yang pertama yaitu objektivitas tanpa prasangka internal. Objektivitas di sini yaitu sikap jujur atau lebih cenderung tidak dipengaruhinya pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam pengambilan putusan atau tindakan. Di sini tertera yaitu tanpa prasangka internal. Yang dimaksud prasangka yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu pendapat atau pertimbangan hal-hal yang berasal dari pihak internal sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu pengalaman mengatasi perusahaan yang lain. Semakin banyaknya pengalaman menghadapi hal-hal di luar keinternalan sendiri, sehingga menimbulkan pengalaman mengatasi perusahaan lain atau mengatasi pihak-pihak eksternal, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ide-ide kreatif untuk perubahan. Dengan lingkup yang lebih luasnya pemikiran kita, maka terbuka juga pemikiran kita. Tidak hanya akan stuck di situ-situ saja, tapi dapat menemukan berbagai ide baru dan kreatif. Lalu yang berikutnya yaitu penyelesaian masalah cost efektif. Penyelesaian masalah sendiri ini dapat menyelesaikan permasalahan dengan cost efektif atau lebih terkontrolnya pengeluaran, seperti itu. Lalu kredibilitas tindakan yang dianjurkan. Kredibilitas sendiri di sini yaitu adalah suatu kualitas atau kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan dalam pengambilan tindakan yang dianjurkan yang tidak menimbulkan kerugian di pihak yang lain. Sekian presentasi dari saya dan sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.